Bu, ini ada yang telepon, Bu. Halo, Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Mbak, Sofi pernah kecelakaan, Mbak. Apa? Bu. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit itu terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti napas dapat mengganggu transfer oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati. Dan kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yosefa. Saya anak dari Bu Sofi, umurnya 40 tahun. Tolong kirimkan ambulans ke rumah saya beserta tenaga kesehatan ya. Nanti saya kirimkan alamat rumah saya di Jalan Giriya Mancar, Peterongan, Blok C. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A, amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Perkenalkan Mbak, saya perawat TN dan ini rekan saya perawat Isna. Kami dari petugas kesehatan yang akan memberikan pertolongan pertama kepada Ibu Sofia. Permisi Mbak, Mbaknya bisa pergi sebentar dulu ya. Baik, Sos. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Setelah itu, periksalah kesadaran korban dengan AAVU. AAVU dimulai dengan A, alert, infeksi dan cek apa korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka V, voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsang suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespon sama sekali, berarti ia tidak sadar atau unresponsive. Bu. Kemudian, lakukan family survey dengan memeriksa C, A, B. Periksa C, circulation. Cek nadi korban di arteri karotisnya. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head tilt, chin lift, dan open now. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Letakkan jempol di bawah dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah ada obstruksi jalan napasnya. Kemudian B. Breathing. Cek pernapasan korban, lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara, dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak menekuk. Yaitu pulse fast 100-120 kali per menit, push hard dengan kedalaman 5-6 cm, completely coil, yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya, dan minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa distruksi. Setelah melakukan kompresi, berikan tissue breathing atau nafas buatan sebanyak 2 kali dengan melakukan head tilt chin lift. Menutup hidung korban
menghembuskan udara perlahan ke mulut korban sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali restful breathing atau napas buatan. Jika pasien tidak sadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Mbak ini udah ada nadinya nih. Oh yaudah kalau gitu langsung recovery position aja ya. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali sembari menunggu ambulans datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban tersadar atau kembali bernafas. 2. Penolong yang lebih ahli atau ambulans setelah datang. 3. Penolong kelelahan. 4. Muncul tanda-tanda kematian irreversible pada korban, seperti lebam mayat atau kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, pendarahan, dan segala kegawat daruratan lainnya juga dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar, karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang.